Untuk wamen pertanian izin nggak usah ada sapaan-sapaan, langsung ke inilah paparan ya, karena waktu kita terbatas. Langsung ke poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Horas. Yang semangat jawabnya, saya doakan hutangnya lunas. Horas. Kok semangat itu berarti kira-kira. Yang saya hormati Pak Hasyim, Pak Gubernur, Pendeta, dan Bapak Ibu semua Kepala Daerah yang saya hormati, yang saya banggakan, semuanya yang hadir, semoga Tuhan senantiasa memberikan kita sehat. Sehat itu penting, rezeki lancar, dagangan lancar, pertanian lancar, semuanya lancar, amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, saya ingin, ini karena jam-jam segini rawan Pak Hasyim, jadi saya ingin berbagi cerita lucu. Boleh Pak ya? Cerita lucu, ini lucu sekali Pak Hasyim, jadi saya minta yang di belakang nanti tertawa ya. Jadi ada orang kaya, sangat karena kaya kemudian dia punya masalah dengan matanya. Jadi mata ke sebelah kanannya itu merah gitu. Karena punya banyak uang, jadi berobatlah ke luar negeri, ke Jerman, ke Jepang, kemana-mana, 3 tahun habis miliaran, matanya tidak sembuh ya. Udah kemana-mana lah, frustasi lah orang ini. Akhirnya setelah 3 tahun habis miliaran, orang ini kemudian menyerah, sudah di rumah, mata sebelah kanannya dibiarkan merah. Suatu ketika ada orang datang, mungkin pengurus Gekira datang ke rumahnya, kemudian disuguhi kopi, teh, dan makanan gitu ya. Kan 7 menit Pak, ya aman Pak. Begitu orang ini minum kopi, langsung si anggota Gekira mengatakan, Om, saya tahu cara ngobati matanya Om yang merah itu. Bagaimana caranya? Mana bisa, saya udah habis miliaran. Kamu mana ngerti kedokteran? Tenang Om, gampang caranya Om. Caranya Om kalau minum kopi, ya ini minum kopi, kan kemudian gulanya dimasukkan ya, terus diaduk. Sebelum diaduk, maka sebaiknya sendoknya diambil dulu, supaya tidak sakit mata. Kok nggak ketawa ya? Jadi ini ada kopi ya, dimasukin gula, diaduk. Sebelum kopinya diminum, sendoknya diambil dulu. Ternyata sakit mata karena kecolok sendok. Ya. Mohon tertawa yang keras ya, gitu ya, kan lucu ya, lucu kan ya. Alhamdulillah ya. Jangan dinilai 11 dari 100 lah lucunya ya. Tepuk tangan untuk saya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi ya. Tepuk tangan karena lucu. Ini lucu, tapi inilah diri kita gitu. Jadi kadang-kadang kita ini seneng komplain, kita seneng ngomongin orang gitu, atas hal-hal yang menimpa kita. Pada kenyataannya sebetulnya masalahnya ada pada diri kita. Nah, jadi semangat itulah yang kemudian kita semua, dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, semangat itulah, mengambil sendok dari cangkir itulah yang kemudian menjadi semangat beliau dalam memimpin bangsa ini dari 1 tahun ini. Yaitu apa? Tidak ada bangsa lain yang akan nolongin kita yang selain bangsa kita sendiri. Tidak ada negara lain kasihan sama Indonesia kalau tidak bangsa kita menolong diri kita sendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah satu anugerah, di mana ada bencana di tiga daerah, 33 kurangi 3, 33 provinsi yang lain kemudian bergotong royong untuk membantu. Kenapa harus swasembada? Dan saya umumkan di forum ini bahwa tahun 2025 Indonesia telah mencapai swasembada dan tidak impor beras lagi. Banyak orang mengatakan mana bisa Pak, mana bisa, ya mana bisa, yang nggak akan bisa kalau tidak ditanam. Jadi orang mengatakan, Pak, kenapa beras sekarang banyak yang berkutu?
Ada 30.000 ton beras berkutu. Kenapa dulu nggak ada, sekarang ada? Karena dulu tidak ada berasnya. Kalau sekarang berkutu karena ada berasnya. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, jadi swasembada ini kita bisa melihat di situasi bencana pangan kita aman. Kita mau kirim beras kemanapun barangnya ada, tidak perlu kita ngemis-ngemis ke tempat lain. Kita bisa lihat ada kejadian Venezuela, tidak ada negara Venezuela tidak ditolong oleh siapapun. Maka jika Indonesia ingin kuat, kita harus dimulai dari memperkuat diri kita, pangan kita harus aman, rakyat kita harus berdaya, petani kita harus sejahtera. Maka dalam setahun ini kami informasikan Pak Hasyim, pupuk lancar, irigasi diperbaiki, pupuk bahkan didiskon yang tadinya susah, dan harga pokok pembelian panen hasil dari petani dibeli dengan harga yang baik, sehingga NTP nilai tukar petani kita sekarang naik Pak 125. Saya jelaskan sedikit NTP itu. Kalau 100 Pak, itu panennya berapa, yang dimakan berapa, nol sisa. Kalau di bawah 100 itu artinya panennya berapa, yang dimakan lebih banyak, tekor. Kalau NTP 125 itu artinya ada sisa 25% dari yang dipanen dengan yang dikonsumsi. Ini artinya kesejahteraan petani bertambah. Apakah sudah cukup bagus? Bisa jadi belum, tapi kita terus kita tingkatkan. Tepuk tangan boleh, terima kasih, terima kasih. Berapa menit lagi? 2 menit? Iya. Dan yang terakhir, di khusus urusan bencana, kami Kementerian Pertanian fokus bukan pada kedaruratannya, tapi kami fokus pada rehabilitasi pasca bencananya. Jadi saat ini kita sedang menghitung berapa luasan sawah yang terdampak dengan kategori ringan, sedang, dan berat. Maka pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden, kami mohon kepala daerah melaporkan di mana yang rusak, maka sawah yang sekarang ini tidak kelihatan jadi sawah akan dicetak sawah dengan biaya negara, akan dicetak dengan biaya pusat, koma, ya belum titik Pak, dicetak lagi dengan biaya pusat, petaninya dikasih bibit gratis, dikasih alat gratis Pak. Di data kami ada sekitar 70.000 hektar sawah yang terdampak bencana. 30 sekian ribu diantaranya puso itu artinya gagal panen. Maka sudah ada instruksi dari Bapak Presiden untuk dibantu yang gagal panen, kemudian yang sawahnya terendam lumpur dibersihkan, dicetak sawah lagi sehingga petani kita bisa bertani lagi. Maka kami mohon agresif para kepala daerah, khususnya Pak Gubernur, kemudian para bupati, disampaikan saja di mana titiknya, kita pasti akan tindak lanjuti. Betul, kita saat ini masih di tahap identifikasi. Nah ini ada ya, ini. Nah ini nanti akan datang alat berat, kemudian kita gali lagi, kita bereskan lagi, dan kita kembalikan menjadi sawah lagi. Dan lain-lain, 1 menit terakhir Pak ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan sektor pangan dan sektor pertanian menjadi prioritas. Maka Bapak Ibu semuanya harus ikut. Kalau tidak ikut dalam bidang ini, udah pasti keliru. Khususnya para kepala daerah harus ikut. Tahun 2025 kita swasembada beras, kita swasembada pangan, jagung kita tidak impor. Untuk tahun-tahun berikutnya ada hilirisasi perkebunan, tebu, kopi, kakao, kelapa dalam, dan lain-lain. Silahkan, ini sudah mulai ada pembagian bibit gratis. Belum lagi nanti peternakan, kita ada MBG yang besar, maka akan ada demand, ada permintaan susu, ada permintaan telur dan daging ayam yang besar. Dan ini juga menjadi concern, sehingga ekonomi kita tumbuh dimulai dari sektor pertanian dan pangan. Jadi selain petaninya, ya terima kasih. Tepuk tangan yang meriah boleh ya, tepuk tangan yang meriah ya. Jadi pertanian ini satu adalah
kemandirian bangsa kita tidak tergantung dengan bangsa lain. Yang kedua, produksi nasional kita. Yang ketiga, kesejahteraan petani kita meningkat. Dan yang keempat adalah pertumbuhan dan kondisi ekonomi kita yang ditopang oleh sektor pertanian, karena sektor pertanian itu mudah dikerjakan oleh siapapun, nggak perlu ilmu susah-susah, dan siapapun bisa mengerjakan. Dan selain itu, saya katakan tadi di depan, Presiden Prabowo telah menempatkan sektor ini menjadi sektor prioritas. Saya kira itu mungkin paparan dari saya. Jika ada perlu traktor, perlu benih, perlu apapun, feel free untuk hubungi saya. Nomor saya di 08111 978808. Oke? Kalau ngulangi lipul 50.000. Nah ini. Ya. Ini nomor telepon saya. Boleh WA apa saja boleh, kecuali satu, urusan di luar urusan pertanian. Jadi banyak Pak Hasim, ada yang minta anaknya jodoh, ada yang mau kawin lagi, ada WA ke saya Pak. Yang kedua, dilarang WA as Pak, nah itu nggak jelas. Atau assalamualaikum Pak, nggak saya jawab. Assalamualaikum Pak, saya siapa, saya perlu ini dan perlu itu gitu. Sehingga kita bisa langsung eksekusi. Pupuk di mana tempat Bapak ada kesusahan, laporkan, kita akan tindak dan kita akan lancarkan pupuknya. Anda butuh apa, kita sediakan. Yang kita butuhkan dari petani kita adalah semangat, dan semangat. Sisanya insya Allah negara akan menyediakan sisanya. Saya kira itu, terima kasih. Ya. Saya tutup paparan saya dengan pantun. Jalan-jalan ke Semarang. Cakep. Naik pesawat nyasar ke Taruntu. Cakep. Ya kan. Sebentar lagi Pak Hasim dan kami semua akan pulang. Jangan lupa sama aku. Cakep. Terima kasih. Horas. Yang semangat, Horas. Horas. Terima kasih.